Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah a'inni wa ya Rasulullah syafi'ni. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bijami'i ulumihi bid-daraini amin. Summa qala halaman 34 35. Kalau Nabi, ialah kalau Nabi itu kata Imam Ghazali. Kalau Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man sabaha aliman faka'annama sabahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya alilastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim. Alim, abid. Dalam Quran, dalam hadis yang disebut alim, yaitu dia mengetahui tentang pengetahuan dan mengamaliyahkan daripada ilmu yang berhubungan dengan Allah, yakni makrifat. Setiap beramal ibadah, dia tidak memandang zahir, memandang semuanya taufik hidayah dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang abid itu berilmu, dia tahu syarat rukun, dia tahu sah dan batal. Namun dia beramal, beribadah, merasakan amal ibadahnya itu dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dia beramal, beribadah, amal ibadahnya itu untuk bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dididik oleh ilmu pengetahuan. Seandainya misalnya dia berilmu tentang fikih, cara mengangkat tangan, cara rukuk, cara sujud, ketika disebut Allahu Akbar, melihat imam mengangkat tangan lain aja, ini tuh kan ingat awan Tuhan, kan? Ini misalnya ahli Quran, ahli tajwid, imam tadi membaca, mungkin imanlah, mungkin kurang fasih, tertahan di situnya. Walau ini disebut, tidak disebut orang yang alim. Yang alim, yang dia memandang segala sesuatu apa saja, semuanya adalah milik Allah, dari Allah, dan semuanya dikeluarkan pula untuk Allah subhanahu wa. Nah, kita datang berziarah kepada orang yang seperti ini, kata Nabi, maka seolah-olah seperti ziarah akan kamu. Zahir kita mendatangi orang alim umatnya Nabi
Nabi Muhammad, tapi Nabi tadi mengatakan seolah-olah dia datang kepadaku, kata Nabi. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang yang alim tadi, orang yang ada makrifat, maka seolah-olah seperti berjabat tangan akan Nabi pula. Bersalaman, seolah-olah bersalaman dengan Rasulullah. Dan barang siapa sekedudukan akan orang yang alim, maka seolah-olah seperti dia serta dudukan pula dengan aku, kata Nabi, pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan aku pada dunia, sekedudukan pada dunia, aku tadi sekedudukan akan dia, duduk dengan orang itu seolah duduk dengan akunya nanti. Kalau dia seolah-olah duduk akan aku sertaku pada hari kiamat. Dengan sebab kita duduk berziarah, duduk bermajlis, tapi orang yang memandang semua tadi adalah kehendak Allah, dari Allah Ta'ala. Dia tidak memandang perbuatannya, dirinya dan lain-lain. Duduknya kita seolah-olah duduk dengan Nabi. Nanti di hari kiamat benar-benar kita didudukkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alim yang disebut alim dalam kitab ini kan kadang-kadang ada dalam hadis, artinya ahli ibadah dan orang yang alim. Ahli ibadah itu alim, cuma alimnya itu ilmu zahir, tidak ada mengerti, mengetahui tentang ilmu urusan hati. Apalagi yang hati kita tuh bisa selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kadang-kadang kita nih menyebut Tuhan, kita kadang-kadang membaca Quran, kita kadang-kadang berzikir, kita kadang-kadang langsung menyebut Allah, tapi Allahnya tuh ada. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu ada berkata, kata Abu Yazid Al-Bustami, ini sedang di Mekah. Di Mekah tadi di hadapan Ka'bah, memperhatikan diri sendiri, memperhatikan orang lain, sehingga ketika di hadapan Ka'bah ini ada dua pantil. Ra'aitul bait, aku melihat Baitullah. Ma ra'aitu rabbal bait, namun aku kada melihat Tuhan nang ampun Baitullah. Kalau kias di sini kita memuja, memuji, berwirid, menyebut Allah, Allah, tapi kita tuh kada ingat, kada melihat. Siapa yang kita tidak ingat, kada melihat? Orang yang punya nama. Jadi banyak orang dari tempat-tempat kebaikan, di tempat-tempat ibadah, dia hanya melihat bagus amalnya, dia hanya melihat bagus ibadahnya, dia hanya melihat bagus prakteknya, tapi marah itu tidak melihat Rabbah, Tuhannya. Masuk ke masjid ke surau, raitul masjid, aku melihat masjid. Masuk ke dalam alim, aku baman, aku jamin baginya atas Allah Ta'ala. Jadi Nabi orang nang ziarah, orang nang alim, dia tidak memandang lagi yang dipandang. Seandainya memandang sesuatu, ingat, dia memandang sesuatu, Allah yang mengadakan, menjadikan sesuatu. Tidak terbimbing orang tadi dengan memandang sesuatu.
Kalau kita sudah tidak ingat dengan Allah, melihat sesuatu tambah lupa. Itulah ke pasar kita perempuan, melihat mungkin ada kerudung terbaru, ada daster terbaru, kainnya tadi bagus, melihat datangan tikusnya. Sudah melihat tadi menjepit pulang kainnya, bagus. Duit habis, betakon apa? Bisalah bayar kari. Tuh jelas lupa dah. Ada ingat apa lagi? Di mana mikirakan anak bayar kari? Karena timbul maksiat. Apa timbul maksiat? Amun kada dapat duit, pokoknya laki kudus maksiat pulang. Anak membayar ini kada lunas, masa berdustawan. Laki ikan mahal lah, ini mahal lah. Duit yang ada tuh orang berapa aja lagi, orang ada banyak, ada 50.000 dua orang. Sebab 50.000 anak membayar uang muka nih tadi. Ini tertinting sama sekali, dan ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bertemu ziarah dengan orang yang alim, apabila orang tadi datang kepadanya, dia tidak memandang langkahnya, dia tidak memandang pakai kendaraan. Orang alim memandang, oh gini, Allah nang mendatangkan. Walaupun dia datang kendaraan apakah, tapi hatinya nih Allah nang datangkan. Duduk kita bersamanya, apa kata Nabi? Jangan khawatir. Bahasa kitanya, aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, seandainya Allah menanya, aku menjadi pembilanya, dan aku jamin karena Nabi, baginya nanti akan mendapatkan surga tadi. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya berkata, ya sabda Rasulullah SAW, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni kuburnya, ini ziarah ke kubur, pergi ke Hidayat, ke Tuan Guru Sampai. Misalnya ziarah ini tadi, berapa tambang sekarang? Taruhlah dengan ojek, dengan apa lain-lain, habis 100.000, belanja habis 200.000. Dari sini habislah misalnya 250-300.000. Ziarah ke orang alim, tapi balasannya jadi surga. Nilai yang kita keluarkan sekitar 300.000 tadi, berarti murah, tidak ada mahal. Jadi orang lain jadi kuburnya kemudian membaca, iya di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, baca Fatihah, baca Qulhu, atau baca yang lain, niscaya memberiakan dia oleh Allah dengan sebintang-bintang, dengan sebilang-bilang langkahnya. Berapa langkah dari sini kita, dari Kidulapan sampai ke Hidayat. Langkahnya banyak. Kita tadi pakai sepeda motor, putarannya itu berapa putaran? Setiap putaran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan satu mahligai istana di dalam surga. Berarti kalau disiapkan Allah Ta'ala mahligai istana dalam surga, berarti kita bakal mendiami. Bakal mendiami itu bakal masuk surga. Satu mahligai, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kubur. Baca Yasin, baca Qul Al-Falaq, An-Nas, ayat lain, berzikir la ilaha illallah, bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyak huruf-huruf. Setiap huruf
Allah jadikan pula satu mahligai dalam surga daripada emas, seperti disebut dalam Riyadhur Rayyahin. Quran, tahlil, per hurufnya Allah jadikan istana. Istananya tuh tadi terbuatnya daripada apa? Daripada emas. Wah, ini semayam kan? Kalian nukar emas berapa semayam? 4,5 4,5 4,6 emas. Kalau 5 mayam berapa? 4,5 lah. 5 mayam 5 kali 4 20. 5 kali 500 20, 2,5 tambah semayam 6 mayam. Gak tahu apa-apa di tangan baru mayam 10 malah 6 mayam juga. Amun rajin baru mayam tapi tak dia ada beda nyamannya dah untuk mencari ini amal ibadah. Ada banyak lagi. Anak langsung ziarah kemana? Langsung ziarah ke pusatnya makam Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi ada simpanan 6 mayam, 2 laki bini 12, ada 20 mayam lawan bini tadi. Mau jadi 12 mayam juga, masih tinggal 8 mayam. Tapi nang makin ini dalam bini mayam kalau jadi berapa? Dan kok sisi ganang. Ini aku ingat cerita guru-guru di Banjar. Kisah Wani tadi. Datang di luar, ada orang turun. Wani dah sini, kita bantam. Degui ngencing lawan. Tutup pintu tadi, sisi pun kenal. Sekali orang menatap tadi mudik, nah bukan kalawan, dia mengiji. Itu modelnya tuh tadi. Waktu atau ada beli turun orang mudik, jangan mengiji bukan kalawan. Nah, sisi punnya misalnya kenal tadi. Nah, ini pahala-pahalanya, pahala langkahnya. Nah, kita ziarah ke makam-makam salihin tadi, pahala setiap hurufnya. Itu belum lagi kebaikan-kebaikan, derajat-derajat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang datang kepada orang yang arifin, yang salihin, hidupkah atau matikah. Hikayat daripada Ka'bul Akhbar berkata ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hisabkan hambanya, dihisab di hari kiamat. Maka apabila berat kejahatan atas kebaikannya, kalah kebaikannya. Nah, mungkin kebaikannya banyak, tapi kejahatan batin, kejahatan hatinya walaupun sedikit, walaupun semacam dengki dan kiri dan lain-lain, kebaikan yang dilakukannya kalah. Disuruh dengan dia kepada neraka. Oh, kata Allah, orang ini wahai malaikat, bawa saja ke dalam neraka. Setiap ditimbang amal sembahyangnya, oh kalah. Amal puasanya kalah, amal zakatnya kalah, hajinya, sedekahnya kalah, semuanya dengan kejahatannya. Kalau demikian, dengan keadilan Allah Ta'ala bawa ke dalam neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya neraka, firman Allah, baik Jibril, dapatkan, temui olehmu akan hambaku itu wahai Jibril, dan tanya olehmu akan dia yang banyak kejahatannya, amal kebaikannya itu kalah. Pas sudah dibawa Jibril, itu hambaku tuh ingin dibawa oleh malaikat azab ke dalam neraka, hadang dia tengah jalan, temui, tanya olehmu akan dia. Kata Allah, adakah ia duduk pada majelis orang alim pada dunia? Waktu di dunia pernahlah hadir ke majelis, duduk bersama-sama, ada orang alim yang menceritakan tentang ilmu. Bahasanya, walau kita tadi tidak ada bermajelis, namun setiap duduk dengan orang yang benar-benar alim, duduk, itu pasti keluar ilmu pengetahuan, nasihat tadi keluar.
atau pahalanya walau sekadar duduk biasa, tapi ilmu yang keluar dari. Maka kata Allah, apabila pernah, aku ampun baginya dengan syafaatnya orang alim tadi, dengan berkah duduk orang alim. Karena orang alimnya itu kata Allah Ta'ala, aku ampuni dosanya. Seandainya di dunia itu pernah dia dari duduk, maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ya, tiada, tidak ada pernah. Nah, kalau majelis kada pernah duduk bergaul berkumpul-kumpul, tidak ada pernah. Maka firman-Nya, ujar Allah, tanya olehmu akan dia, coba tanya lagi, adakah ia kasih suka akan orang alim? Kalau seandainya tidak pernah duduk bersama, tidak pernah datang ke majelisnya, hatinya itu senang atau tidak? Maka katanya tiada. Kata ketujuh juga, tidak senang dengan ulama. Firman-Nya kata Allah lagi, tanya lagi olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Pernah tidak makan di dalam ruangan makannya tadi ada orang alim? Maka katanya tiada. Ada suatu orang aruf majelis kada pernah, ziarah orang alim kada pernah. Tolak orang aruf yang di dalamnya itu ada orang alim, tidak ada pernah. Maka firman-Nya kata Allah, tanya lagi olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung yang di kampung itu ada orang alim? Maka katanya tiada. Entah di manakah dia di kampung tuh sawat orang alim tadi dada. Itu makanya di kampung tuh, satu kampung apabila orang alim dada, majlis kada ada, suruh kita tuh pindah dari kampung tuh dia. Nah, jangan tinggal di kampung. Maka firman-Nya tanya lagi oleh maka dia, adakah muapakah namanya, nama orang alim? Tanya lagi kata Allah. Pertanyaan, masih ada kesempatan untuk diampuni dosanya. Adakah namanya sama dengan nama orang alim? Atau nasabnya, keturunannya, dari datuk nininya, datuk nininya, datuk nininya ada orang alim? Maka katanya tidak ada. Ngaran di majelis sebarang itu imbah dijelaskan gini, baik lelaki baik bibi ini kadang-kadang Jumat tadi berapa orang Jumat dulu, bibinya di 9, ada ngarannya Omega, ada ngarannya Megawati, itu ubahnya dari Siti Aisyah. Ngaran-ngaran itu berbahaya. Siapa ngaran Omega, main apa nih ngaran lamarin itu ganti Sapiah kan, Siti Fatimah kan. Jadi sunat kalau ngaran tadi tidak ada bagus tuh sunat diganti ngarannya, bawa pulok segantang, amunnya bertiga masing-masing. Tapi saya bagi sunat lelaki siapa ngarannya, siapa nama tadi? Don Leventos. Oh main udah bilang ganti pula, ganti. Nah, agak mirip Muhammad Junaidi, Imam Junaidi Al-Baghdadi. Aneh, ada nama dengan nama ulama. Ini sudah nasab, keturunan dada. Di atasnya kita para ulama, para tuan guru, nama pula dada mirip-mirip dengan nama Rasul, dengan nama Nabi, dengan nama Salihin. Nah, dada juga. Firman Allah Ta'ala, tanya lagi akan dia, adakah yang kasih akan laki-laki? Yang kasih ia akan orang alim. Maka katanya bahkan pertanyaan terakhir ini kata Allah, adakah dia mencintai seseorang yang orang ini cinta kepada orang alim? Rupanya cintanya iya. Maka firman bagi Jibril, ambil olehmu di tangan malaikat azab yang ingin dibawa ke dalam neraka, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Hanya mencintai akan pondok nih, ketujuan akan pondok nih. Tapi nyaman nang usah-usah di pondok nih kada ketujuan kan?
Aruh-aruh itu tahan ke menyuruhan nih. Istilah bahasa itu karugian. Orang mengucap la ilaha illallah sama 1000 kali. Dia mengucap la ilaha illallah belum tentu tadi. Nah cuma awan kekanakan santri ini ketujuh sana. Nah dengan berkat itu kata Allah Jibril, dosanya aku ampuni, rebut dia di tangan malaikat azab, bawa dia masuk ke dalam surga tadi. Di antaranya, nah kita ketujuh saja, oh pokoknya anakku kalau dia besar, kau masukkan ke pesantren. Dia sudah termasuk. Maka besar aku ampuni baginya dengan sebab demikian. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaman berapa? 134. Paslon boleh. Paslon bi bayani syauq ila Allah Ta'ala. Ini suatu pasal menyatakan syauq kepada Allah, rindu. Rindunya itu rindu kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa melepaskan kerinduan kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hendak bertemu, hendak melihat zat yang laisa kamitslihi syai'un, rindu hamba itu. Kalau kita ingin cinta dengan Allah pun tidak, karena lebih banyak mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi baju 5. Kalau 5 itu banyak tak sedikit kan? Ada keluarga agak kurang, dilihat bajunya kurang. Oh badan kita sama. Anak memberi inang 5 tadi ada, ini anak masih ini ada. Apa kamu? Ambil ini muka sayang. Ambil ini sayang, ambil ini sayang, ujungnya kada jadi. Nah, sayang dengan selain Allah yang membuat hati tadi untuk terhubung mencintai Allah, menjadi perintahnya, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah itu tidak mau timbul, karena masih kita mencintai barang-barang yang ada di dunia. Nah, tidak bisa melepaskan untuk Allah Ta'ala, untuk mendapatkan cinta kepada Allah. Misalnya baju kita ada 5, oh sayang, walau kita tidak bisa belum. Istilah kata yang paling baik itu yang paling kita sayangi, yang penting ada. Nah kita memberi, kita sayang. Namun kita berharap, ya Allah, aku mencintai sayang dengan yang memiliki ini. Tapi setelah aku keluarkan, aku berharap rubah hatiku bisa mencintai Engkau. Apabila cinta lalu lama kelamaan timbul rasa rindu. Itu bahwa syauq nih, bagaimana kita ingin rindu kalau tidak ada kecintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apapun untuk mengutamakan, mementingkan Allah ini jarang. Lebih terkadang kita mementingkan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita tuh masih mementingkan yang lain, bukan karena uzur, karena memang ada izin salah dan lain-lain. Bagaimana bisa timbul syauq rindu? Kata Imam Ghazali, wa idza sabatal mahabbah sahha syauqu ilal mahbub
kama dalat alaihi al-akhbar wal asar. Dan apabila sabit kasih seseorang hamba Allah, ada timbul di hati ini tadi cinta akan Allah Ta'ala tadi ada. Bagaimana menimbulkan? Yaitu mau memberikannya ke jalan Allah sesuatu yang kita sayang. Apa di antara kuncinya? Sedekah, berwakaf, sana memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, dan lain-lain. Tidak sekadar itu, banyak yang kita beri tadi. Seandainya keluarga terdekat tadi, kita banyak visi ringgit. Bukan, nah ini nang bagus-bagus, nang online tuh bagus-bagus ringgit. Nang behari itu, bakulat tak. Ada ringgit nih, beriakan kawan-kawan. Kita ini dulu susuk ringgit banyak. Ini ada susuk ringgit nang bagus, nang ujungnya plastik, nang karet kalau ada terpakai lagi, nang lawas tadi, betul juga. Ini nang diberikan. Walau misalnya nilai pahala itu masih rendah, tapi berusaha yang kita sayangi tadi kita kembalikan kepada Allah. Dengan cara apa mengembalikannya tadi? Sedekah. Apa yang kita cari untuk meraih cinta kasih sayang, atau Allah membukakan dalam hati kita tadi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah ada dalam hati tadi kecintaan kepada Allah, maka sahlah baginya syauq rindu kepada Allah Ta'ala yang dikasihinya. Dan adalah yang menunjukkan atasnya itu beberapa hadis Nabi SAW daripada sahabat, daripada tabi'in dan lainnya, daripada mereka. Setengah daripada hadis Nabi SAW yaitu bersabda Nabi SAW di dalam doanya. Nabi tadi berdoa. Yang doa ini menunjukkan kecintaan Nabi kepada Allah Ta'ala. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa burdal aish ba'dal maut wa lazadan nazar ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ik. Hai Tuhanku, Nabi, memohon aku akan dikau akan ridha kemudian daripada segala yang engkau qadakan. Doa ini tadi bagus. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, berilah dalam hati ini menerima semua. Ridha itu menerima semua yang Allah tetapkan, Allah tentukan. Bala, musibah, penyakit dan lain-lain tadi narima. Ridha istilah kata duit pas-pasan, bukan memandang laki tadi memberi pas. Ya mungkin laki tadi pemalang, atau istilah peribahasa pas-pasannya tadi memang suami tadi pendapatan pas-pasan karena bekerjanya misalnya pagi-pagi saja, lalu ada timbul kebaikan tidak menyambat laki tadi pamulir, ada nyambat gitu kadang. Nah, kenapa dia tidak menyambat? Karena doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu keridhaan menerima kehidupan ini setelah engkau turunkan ketetapan. Oh Allah tetapkan susah, menderita, kekurangan dan lain-lain tadi, tapi hati kita tadi ridha, hati kita tadi senang menerimanya, tuh senang. Nah, tuh Nabi tadi berdoa seperti demikian. Apalagi kata Nabi, dan aku sejuk kehidupan kemudian daripada mati. Artinya kenyamanan yaitu setelah kematian. Nyamannya kita, tenangnya
dinginnya kehidupan. Apabila sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, marahan sakit setuman, menderita sebentar, susah sebentar, tapi setelah kematian dingin dan kebahagiaan yang didapat. Ini doa Nabi. Dan aku lezat melihat mukamu yang mulia, yakni keelokan zatmu yang mulia. Artinya kebaikan-kebaikan Allah yang hari-hari kita mendapatkannya. Di antara kita ini masih jahat, hati kita tuh masih kotor, jahat, kotor. Apanya tandanya? Apabila dalam hidup kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan putaran setiap hari, setiap malam, besok bertambah sehari semalam, besok bertambah sehari semalam. Apa yang kita tidak bisa melihat? Kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Apabila kita belum bisa memandang seperti demikian, kita digolongkan orang yang jahat. Siang malam Allah berbuat baik, makan, minum dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa memandang. Apa yang kita pandang? Ya kita tadi merasakan dari diri kita. Oh kita makan karena aku rajin mencari. Oh aku makan bisa lauk undang galah, bisa nang lauk daging, bisa nang nukara ini nampaknya nih. Namun kada pagalangan yang rajin, kada tahu makannya. Nah dia tidak memantap semua yang terjadi, yang dirasakan, yang dinikmati adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati ini sudah bisa memandang semua yang ada nih kebaikan-kebaikan Allah, maka dia akan rindu. Coba misalnya ibu-ibu, ada lelaki berikir, orangnya belum suah melihat, kiriminya jilbab bagus, ibah itu minggu dudi kiriminya pulang sandal nang bagus pulang, kiriminya pulang tas nang bagus pulang. Siapa orangnya? Nah, ujung-ujungnya melihat, ujung-ujungnya rindu itu tadi. Nah, begitu istilah kata perumpamaan hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada dalil mensabitkan rindu kepada Allah Ta'ala, yaitu hadis Nabi riwayat Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya, bukan ruwiyah anna Abu Darda qala liqabin akhbarani an akhussa ayat di Taurat bakal ya Quran Jawa Jalla qala syauqul abrar ila liqai wa inni ila liqaihim la asyadda syauqan. Sesungguhnya diriwayatkan kepada setengah ulama bahwasanya Abi Darda berkata bagi Ka'ab radhiyallahu anhu, kabarkan oleh mengangkat aku daripada terlebih tertentu pada ayat di dalam Taurat. Maka berkata Ka'ab, firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla telah lanjut panjang rindu orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah atau rindu dengan Allahnya, kepada berkehendak ia akan bertemu dengan Allah, menginginkan kematian. Dan adalah wajah Tuhan, aku terlebih sangat rindu berkehendak menemukan mereka. Nah, jadi istilah kata kalau orang sudah rindu dengan Allah, Allah rupanya lebih rindu lagi kepadanya. Dan berkata Ka'ab bin Akhbar, wallahu a'lam bishawab. Para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tapi lama lagi, tapi tidak salahnya nanti tanggal hari ini tanggal berapa nih? 20 24 25 28, berarti setengah bulan lagi. Nanti tanggal 13 Rabu malam Kamis
Itu haul Syekh Abdul Qadir Jilani seberang terpilahan. Jadi kalau nanti minggu hadapan mungkin terlupa dan lain-lain, jadi mengundang semua ahli majelis dan sampaikan kepada yang lain. Rabu malam Kamis sebarang sudah mekar-kar bau 18.500.000. Mudah-mudahan kita sini kayaknya bisa juga seperti demikian di para bapak dan ibu semuanya. Nanti untuk malam Kamis nih, malam Kamis studinya setengah bulan lagi. Jadi mudah-mudahan segala hajat-hajat, keinginan-keinginan kita untuk menjalani jalan yang sampai kepada keridhaan Allah akan Allah tolong, akan Allah mudahkan semuanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man ja'ala wa wasila wa taqabbal wa baligh thawaba ma qara'na min al-awrad wa ta'lim bi hadal majlis mubarak. Hadiyatan minna wasilah rahmat kana min kanazila nuqaddimu sawaba zalika wa nuhdiha ila hati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil arwahi aba'i wa ikhwani wa azwajihi wa auladi wa dhurriyyati wa qarabatihi wal muhajirin wal ansar wa ahli badi wal anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa syuhada wa salihin mu'allifin musannifin wa naqsul usulan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Jilani wa Sayyid Abdul Qasim al-Baghdadi wa ila Sayyid Saqim wa al-Barakalahi wa ila Habibil Ajam wa Sasni Muhammad wa Sayyid Yazid al-Ustaz subhanahu wa Sayyid Baharin wa Sabandi Namun Marusni wa Mursyid Murabi Ar-Rahina Ajam wa Na'ani bin Hamsyah wa Masjid pada Sampai Yadi Abdul Hamid Qurnain bin Qurnain bin Qurnain ila arwahi abaina wa jawjad wa akhwan wa khalati wa amna wa amin wa karena wana bisuri ajli wa ila Muhammad Fajar Yusuf Sukri wa umuman ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal niyatina ajma'in wa barlahu warhamhum wa bihum majri ar-rahmat wal maghfirah wa syafa'at wal majmal wa raihan alaina wa alayhim wa ja'al quburahum rawdatin min al-jinan wa taj'alhum qara'an wa ajri Allah wa yaghfir dzunubana wa sidqan wa syuhada wa salihin min ghairi sabiqan sabila la ta'ala min al-jannah wa badzalika bida'an lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar wa sitarahum minan nar wa ijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa taqabbal hasanatahum wa aghfir wa azabin min azabin nar wa aghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min dunya tamna'u khairal akhirah na'udzu bika min hayatin tamna'u khairal mamat wa na'udzu bika min amalin tamna'u khairal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rizqa subhata rahmatik wa tarzaqul ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك بالعالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله
yang